seperti Kak Jeremy. Jadi ada istilah yang harus kita tahu ya. Ada beberapa istilah yang fundamental harus kita ketahui di gerakan pramuka. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, apa sih itu pramuka gitu kan ya. Nah, kalau dilihat dari sini, pramuka itu adalah, singkatannya dulu deh. Kalau Kakak tahu apa? Pramuka itu apa? Raja Singkatannya. Muda Karana. Raja Muda Karana. Pemuda Dan suka artinya berkarya. apa? Artinya apa, Kak Fitri? Orang muda yang berkarya. Orang muda yang Pemuda suka yang suka berkarya. Orang muda yang Oke, raja itu rakyat ya, jadi lebih banyak orang, itu berarti banyak orang rakyat ya. Rakyat muda yang suka berkarya. Bagus, Kak Fitri. Nah, dari pramuka itu terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa, kakak-kakak. Nah, anggota muda, mari kita lihat. Anggota muda terdiri dari siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun. Dia mempunyai tingkatan mula, bantu, kata. Kemudian satuan terkecilnya adalah barung, ya, terdiri dari 6 sampai 8 anak. Kemudian satuan terbesar pendudukannya berjumlah 32 anak atau 4 barung ya. Itu untuk siaga. Nah, kakak-kakak ini kan jadi guru ya. Jadi guru. Nantinya jadi guru kan semuanya PPG ya. Antara kakak mengajar dengan kakak membina itu mohon dibedakan ya. Kalau nanti kakak berhadapan dengan siaga misal ya. Kalau di sekolah kan bapak guru, ibu guru gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan pramuka, maka panggilannya untuk pembinanya adalah Yanda dan Bunda. Kerap kali nih kita yang guru itu pasti ya sudahlah kalau kamu bingung serat deh panggil Bu, Yanda, Bunda. No, di sini jadi kita biasakan untuk Yanda, Bunda gitu ya. Kakak-kakak ya. Nanti kalau pembina ya Yanda, Bunda, jangan Bu Guru, tapi Yanda, Bunda. Kemudian pembantunya namanya Pak Dik dan Bu Dik. Itu diambil dari bahasa Malaysia. Kalau Pak Dik Om, kemudian Bu Dik Tante. Sedangkan kita nih pembinanya manggilnya itu Nak ya, nak gitu ya. Itu untuk siaga. Nah, terkait dengan penggalang ya. Penggalang usianya itu 11 sampai 15 tahun. Tingkatannya ramu, rakit, rap. Satuan terkecilnya adalah regu, dari 6 sampai 8 orang. Satuan terbesar pasukannya berjumlah 32 anak atau 4 regu. Ya, itu untuk siaga. Siaga, penegak, pandega, panggilannya sama. Kalau kita kakak dan adik ya. Nah, untuk penegak usia 16 sampai 20 tahun, katanya Bantara Laksana, satuan terkecilnya Sangga, 6 sampai 8 orang, satuan terbesarnya Ambalan, cuma 32 orang atau 4 Sangga. Yang keempat adalah Pendega. Nah, Pendega itu usianya 21 sampai 25 tahun, tingkatan Pendega cuma satu aja, ya Pendega itu ya. Dan satuan terkecilnya Rekta namanya. Terdiri dari 3 sampai 6 orang. Satuan terbesar Racana berjumlah 32 orang. Itu untuk anggota muda. Ya? Sekarang bagaimana dengan ya anggota dewasa? Jadi rakyat tadi itu ada 2, ada muda, ada dewasa. Nah, kalau anggota dewasa kakak, tadi masih loading ya? Ada yang namanya volunteer. Apa itu kakak? Volunteer. Matikan suaranya. Ya, Kak Vincent. Kakak, kalau volunteer itu apa? Relawan. Relawan. Oke. Kalau relawan berarti ciri-cirinya apa, Kak? Tidak digaji. Sukarela. Oh ya, sukarela. Berangkat Sukarela, dari tidak digaji. Apalagi? Ikhlas. Oke. Baik. Jadi kalau dewasa, anggota dewasa itu ada yang volunteer sebenarnya. Ada yang fungsionaris.
Jadi dia istilahnya masuk manajemen untuk mengembangkan pramuka. Di situ ada pembina, MAPI, Jalan, Pamong Caka, dan lain-lain. Itu yang fungsionaris. Ada juga volunteer yang non-fungsionaris. Nah, namanya adalah Gugus Dharma. Jadi misal yang non-fungsionaris itu misal gini, nggak ikut pramuka, tapi dia sangat kontribusi terhadap kemajuan pramuka. Ya, di anggota dewasa itu ada yang volunteer, ada yang fungsionaris, dan ada yang non-fungsionaris. Ada juga anggota dewasa yang profesional, Kak. Maksudnya profesional itu apa? Jadi kebalikannya dari yang volunteer itu tadi. Apa? Profesional. Ahli digaji. Digaji, ya. Jadi staf kuartir itu adalah anggota dewasa yang profesional, digaji. Otomatis kerjanya terukur ya. Harus begini baru dibayar. Itu anggota dewasa. Di pramuka itu adalah pada personnya, penunjukannya pada person, anggota muda dan dewasa. Oke. Sekarang pramukanya itu sudah. Lanjut gerakan pramuka. Ini juga ada istilah yang kedua yang harus kita pahami, Kak. Gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Nah, gerakan pramuka adalah gerakan Prajamuda Karana. Gerakan rakyat kita yang suka karya. Merupakan apa, kakak-kakak? Organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, organisasi ini juga status badan hukum. Ya, Kak, ya. Kemudian dari nama itu sudah. Kemudian, nah ini agak, maaf ya, ini agak trouble. Oke, dari nama sudah. Kemudian struktur landasan hukumnya. Nah, landasan hukum dan moto. Kalau kita lihat pramuka itu ada landasan hukumnya, yaitu melalui apa? Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang kemudian diperkuat lagi kakak-kakak di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010. Motonya adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Artinya apa, kakak? Halo? Siang-siang ini ngantuk memang ya, jamnya ngantuk, habis makan terus ngantuk ya. Apa kakak-kakak? Apa kakak-kakak? Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Ada yang bisa bantu saya? Iya, Mbak Lukiana? Mbak Lukiana? Artinya apa? Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan, Kak? Ada yang bisa bantu menjawab? Janji yang akan dilaksanakan sebagai kewajiban. Diulang karena mohon izin yang lain di-mute. Mohon izin yang lain di-mute. Satu orang saja. Apa, Kak? Tadi yang menjawab? Janji yang akan dilaksanakan sebagai kewajiban. Oke. Satyaku itu apa, Kak? Janji. Satya itu ikrar atau janji. Ya, oke, baik. Janji yang dilaksanakan, ya kan ya, dilaksanakan. Ya, Oke. sebagai kewajiban. Yes, thank you. Sip. Itu ya. Mohon izin untuk yang lainnya di-unmute dulu. Maaf, di-mute dulu mic-nya. Oke, masih ada iklan, nggih. Mohon izin, yang lainnya mute. Oke. Terima kasih.
Minggu dulu ya. Untuk kakak kesulitan, jadi tujuannya itu ada di sebelah kiri kakak, itu menciptakan karakter, ya, kemudian cakapan hidup dan kebangsaan. Karakternya apa? Karakternya membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dan memiliki tadi cakapan hidup sebagai kader bangsa. Dalam apa? Ya dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti ini masuk kebangsaan. Jadi kita ingat-ingat ya, simpelnya ada 3 tujuannya, karakter, cakapan hidup, dan kebangsaan. Lalu tujuannya udah. Nah, strukturnya Kak. Strukturnya ini ada yang namanya gugus depan. Gugus depan itu memiliki 2 fungsi sebagai administrasi, pendidikan, satuan administrasi dan pendidikan. Kemudian kuartir ranting. Tingkat dengan apa Kak? Tadi disampaikan oleh Kak Jerry tadi, tanya jawab. Sudah ya? Sudah ya Kak Jerry? Tadi disampaikan ya. Kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Sepertinya tanya jawab tadi sudah ya ini ya. Saya skip aja ya. Itu sudah tadi. Oke, siap. Untuk mempercepat. Nah, oke. Nah, sekarang sejarahnya. Nah, ini nanti akan saya lewati karena ini materinya Kak Jerry ya. Dengan Kak Jerry. Siap. Oke. Jadi sudah gerakan pramuka. Sekarang pendidikan kepramukaan, Kakak. Nah, apa sih pendidikan kepramukaan? Yaitu proses pembentukan kepribadian. Ya, jadi pendidikan pramuka itu fungsinya membentuk karakter. Terus cakap. Selain cakap, kita juga harus berakhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, pendidikan kepramukaan itu kita harus lihat di 4 ini kakak-kakak. 1, prinsip dasar kepramukaan, ya. Cara didiknya pakai prinsipnya itu. 2, metode kepramukaan. 3, trisatya atau scout promise, sadharma, dan sesosif. Nah, prinsip dasar kepramukaan kakak-kakak. Yang pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip dasar yang pertama. Kemudian peduli bangsa, negara, sesama, dan lingkungan. Peduli diri sendiri dan taat kode kehormatan. Ya. Kemudian dalam menyampaikan materi kepramukaan, kita menggunakan metode. Kak. Ya, metodenya ini ada 8, yang nantinya dibungkus oleh 2. Metode kepramukaan yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian belajar sambil melakukan. Jadi kalau ada kegiatan pramuka pasti learning by doing ya, belajar sambil melakukan. Kemudian kegiatannya berkelompok, ya kan seperti saat ini kakak-kakak selalu berkelompok ya, bersama. Pada waktu tadi saya cek itu grup, waduh, kayak rame gitu ya, dan berkompetisi. Tentunya kompetisi yang baik ya. Kemudian kegiatan metode yang keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Seringkali ini menarik dan menantang. Menantang itu kan yang harus ekstrim gitu ya. Terus apa ya yang keren, misal apa kakak-kakak contohnya? Yang menantang, yang wow keren gitu loh. Apa Kak? Yang bahaya gitu ya misalnya. Ya boleh, tapi ya Kak Fahro, apa? Menantangnya apa? Misal terjun dari atas tebing yang tinggi gitu ya. Ya, menantang, it's okay, tapi nanti juga ada manajemen risiko. Nanti diajari oleh kakak-kakak yang lainnya, karena ini awal ya. Untuk metode yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka kakak-kakak. Ya, kemudian harus ada kehadiran orang dewasa, fungsinya yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Kemudian ada penghargaan, reward berupa tanda kecakapan, ya Kak. Ada satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, pendidikan kepramukaan ini kemudian dibungkus oleh sistem Among dan hiasan dasar. Kemudian ada trisatya, spot promise. Jadi pendidikan kepramukaan juga mengacu ke sini ya.
satya atau janji, kemudian ada dasar dharma. Ini juga harus diperhatikan setiap kali kita akan giat di pramuka ya. Kemudian ada sesosif. Harapannya dengan adanya pendidikan kepramukaan, maka spiritualnya terasa, emosionalnya terasa, sosialnya terasa, intelektual terasa, dan fisiknya ada juga. Kalau misal dalam kepramukaan tersebut tidak menghasilkan ini, nah metodenya perlu dilihat tuh ya. Apa yang salah ini? Oh, tambahan juga ada C ya, karakter, pembentukan karakter, sesosif gitu ya. Ada tambahan 1 ya. Itu sangat fundamental. Harus kita perhatikan setiap kali kita membina. Oke, Kakak. Kemudian ya, sebentar. Oh, oke. Sebelum itu kita masuk di apa ya? Pramukaan. Jadi kepramukaan itu apa? Segala upaya untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Nah, kita untuk melakukan itu harus menggunakan sistem manajemen POACE. Ada yang paham, kakak-kakak? POACE itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Oh, Mbak Salsabila nggak gini. Mbak Salsabila. Itu dia. Yang lain? Mbak Nurul. Apa Mbak sistem manajemen POACE? Kok saya ya? Loh, santai loh Kak, om kita ini belajar bersama ya. Kak Hengki apa? POACE itu Kak? Hengki Erwanda Putra. Ayo Kak Hengki, apa Kak Hengki? POACE Kak Hengki. Halo Kak Hengki. Oke. Anugerah? Oh, Kak. Bantu menjawab, Bu. Ya. Jangan Bu ya, Kak. Kak, ya Kak, mohon maaf. Untuk POACE itu Oke. dari planning atau perencanaan, kemudian ada organizing, yaitu persiapan, kemudian ada actualizing, yaitu pelaksanaan, kemudian ada controlling, yaitu pengontrolan, kemudian yang terakhir evaluating atau evaluasi. Oke, bagus. C itu controlling, A itu actuating, jadi melaksanakan, ya. Nah, kalau ini sudah berjalan kakak pasti enak. Nah, yang biasanya terjadi ya, evaluating itu kita harus efisien, efektif dan berdampak. Nah, ini yang berdampak ini penting ya, efektif, efisien dan berdampak. Kalau ada giat orang itu ya, sistem manajemen ini mana yang nggak jalan, evaluasi. Oke, evaluasinya kapan? Karena gini, kemarin itu saya dicurhati oleh pembina gudeg di luar kota gitu ya, mengadakan evaluasi itu mulai jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Terus buat apa gitu ya, nggak efektif, nggak efisien. Ya, memanjang gitu apa? Yang adalah efisien, efektif, dan berdampak. Jadi evaluasi ini tujuannya untuk apa sih? Dampaknya apa sih? Gitu ya. Supaya itu untuk mencapai tujuan itu harus dilakukan sistem manajemennya. Kemudian kurikulumnya. Kalau angsa, anggota dewasa itu melalui Sisdiklat. Nah, Sisdiklat ya, adanya di mana ya? Di Pusdiklat ya. Nah, kalau peserta didik itu memakai SKU, syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus SKK, dan syarat untuk Garuda SPG ya. Nah, kalau syarat-syarat kecakapan ini sudah jalan, maka dia akan mendapat TKU, TKK ya, dan TPG. Ini nanti akan jelas untuk kakak-kakak. Jelas oleh kakak-kakak pelatih
ya. Ini kan awalan. Nah, indikatornya apa, Kak? No, kalau kepramukaan itu indikatornya harus ada 4 ini, Kak. I'm happy. Jadi happy, senang ya. Jadi seorang pramuka pasti senang. Kalau dengan senang, kemudian dia sehat. Kalau dia sehat, dia punya karsa, artinya happy, karsanya bagus, maka dia akan bisa membantu orang, helpful, membantu dirinya, membantu orang, ya. Dengan menggunakan apa? Handicraft. Handicraft itu maksudnya ya karsa kita untuk menolong. Jadi kalau pramuka nanti setelah kegiatan pramuka, ternyata 4 indikator ini enggak terjadi, berarti harus kita cari ini ya. Yang salah nih kita sebagai pembina. Oh, berarti adik-adik peserta kita setelah kita adakan kegiatan, mestinya dia harus happy, helpful, and handicraft. Ya. Nah, dalam kepramukaan itu indikatornya. Sekarang ada juga teknik kepramukaan. Jadi kalau teknik kepramukaan itu istilahnya begini, Kakak. Kemasannya, kalau ada permen gitu ya, itu kemasannya. Sedangkan tampilan kepramukaan itu dalam bungkusnya itu, permennya itu sendiri. Yang di situ ada teknologi pengetahuan kepramukaan. Contoh nih, waktu tekniknya pramukaan, kemah. Nah, di kemah itu ternyata ada keterampilan untuk menaksir tinggi pohon. Nah, otomatis di situ keterampilannya adalah menaksir. Teknologinya apa? Bisa mengukur pohon pakai tongkat, pakai alat yang lainnya yang kita tidak ada, misalnya benang ya atau sudut seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberi contoh lagi seperti saya. Kira-kira kemasannya apa, keterampilannya apa, teknologinya apa? Ayo Kak, itu Kak, jawab Kak. Halo, ini memang jam-jam ngantuk ya, habis makan, sholat. Ini sudah jam 13.26. Oke, ada satu aja, ngasih contoh satu aja. Misal, jambore Kak, misal tampilannya begini, tekniknya begini. Yuk, satu aja deh. Gak usah banyak-banyak. Siapa yuk? Volunteer, menjawab. Biar cepat selesai. Ya. Yuk, kakak-kakak. Oke, Kak Sahrun, silakan. Coba menjawab Pak ya. Nanti kalau salah. Ya, kegiatan mungkin berkemah, teknik kepramukaan, membuat apa namanya, membangun tenda, keterampilan yang harus dimiliki tali temali, teknologi pengetahuan kepramukaan, struktur bangunan. Struktur bangunan atau membuat tenda itu dia. Oke, sip Kak, tepuk tangan buat Kakak Sahrun. Ya, itu ya. Contohnya kayak gitu ya. Pokok ada 4 dari sekian ini, ada 4 gitu ya. Kita harus tahu pramuka ya. Jadi ini ending. Kita harus tahu tentang itu.